Coba deh bayangin, ada satu negara dengan ratusan suku bangsa dan bahasa yang beda-beda banget, tapi kok bisa tetap jadi satu kesatuan? Nah, selamat datang di Indonesia, negara kepulauan yang keragamannya luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya semua ini bisa bersatu. Fakta pertama nih, Indonesia itu rumah bagi lebih dari 300 suku bangsa yang berbeda. Kebayang nggak? Dari masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal di barat, sampai para pelaut Bugis yang legendaris di Sulawesi, masing-masing punya identitas dan sejarahnya sendiri yang kaya banget. Dan keragaman ini jadi lebih dalam lagi kalau kita ngomongin bahasa. Ada lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup di seluruh kepulauan ini. Dan ini bukan sekedar dialek ya. Bahasa Jawa sama bahasa Sunda contohnya, itu bedanya udah kayak bahasa Spanyol sama Portugis. Beda banget kan? Wow. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Dengan semua perbedaan ini, suku, bahasa, adat istiadat, gimana caranya Indonesia bisa tetap bersatu? Apa sih sebenarnya perekat yang bikin semua keragaman ini nyatu? Jawabannya ternyata ada di sebuah frasa kuno yang jadi semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dan ini bukan cuma slogan loh. Ini adalah filosofi yang jadi jantungnya persatuan bangsa Indonesia. Biar kita benar-benar paham, yuk kita lihat beberapa contoh nyata dari keragaman ini. Perhentian pertama kita, adat istiadat atau tradisi yang udah mengakar kuat banget di kehidupan sehari-hari. Jadi, adat istiadat ini bisa dibilang kayak detak jantungnya banyak komunitas di Indonesia. Ini tuh kebiasaan turun-temurun yang ngatur semuanya, mulai dari upacara kelahiran sampai kematian. Dan tujuannya adalah buat menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Nah, lihat deh betapa bedanya cara tiap budaya memaknai momen-momen penting dalam hidup. Di Bali, ada ngaben, upacara kremasi yang justru jadi sebuah perayaan untuk membebaskan jiwa. Sementara itu di Nias, seorang pemuda harus bisa melakukan lompat batu buat membuktikan kalau dia udah dewasa. Terus di Tanah Toraja, upacara pemakaman Rambu Solo itu bisa berlangsung berhari-hari, super megah sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Oke, sekarang kita pindah ke sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan. Kita bakal jalan-jalan kilat buat ngeliat gimana keragaman ini diekspresikan lewat seni dan kuliner yang penuh warna. Siap? Dari ujung barat Indonesia di Aceh, kita punya tari saman. Gerakannya itu cepet banget dan super sinkron. Uniknya, musiknya itu cuma dari tepukan tangan dan nyanyian para penarinya sendiri. Benar-benar pertunjukan kekompakan yang bikin melongo. Kita terbang jauh ke timur, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini alat musik petik yang cantik banget, dibuat dari daun lontar, dan suaranya itu, magis dan khas banget. Nah, di Jawa Timur ada yang namanya Reok Ponorogo. Ini bukan sekedar tarian biasa, tapi pertunjukan kolosal yang nampilin topeng singa raksasa, bobotnya bisa sampai 50 kg dan diangkat cuma pakai kekuatan gigi penarinya. Gila kan? Tur, kita pastinya nggak lengkap dong tanpa makanan, dan inilah dia, rendang dari Sumatera Barat. Ini bukan sekedar masakan, tapi sebuah proses. Daging sapi dimasak berjam-jam pakai puluhan jenis rempah sampai benar-benar sempurna. Nggak heran deh kalau rendang sering disebut sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Oke, setelah kita lihat semua keragaman yang keren-keren tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih yang nyatuin ini semua? Yuk kita bedah pilar-pilar persatuan Indonesia. Pilar yang pertama adalah bahasa. Dengan lebih dari 700 bahasa daerah, gimana coba orang dari ujung ke ujung bisa ngobrol? Nah, disinilah peran bahasa Indonesia. Ia jadi semacam jembatan, sebuah lingua franca yang memungkinkan semua orang buat berkomunikasi dan menumbuhkan rasa kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Pilar kedua, dan ini penting banget, adalah ideologi, Pancasila. Ini adalah 5 prinsip dasar yang jadi fondasi filosofis negara. Fungsinya sebagai panduan moral dan etika buat seluruh rakyat Indonesia, nggak peduli apapun latar belakangnya. Kelima sila ini isinya nilai-nilai yang universal banget. Ada ketuhanan, kemanusiaan yang adil, persatuan, demokrasi lewat musyawarah, dan keadilan sosial. Setiap simbolnya juga punya arti yang dalam. Contohnya pohon beringin yang rindang, itu melambangkan Indonesia sebagai tempat berteduh buat semua suku bangsa. Dan ada detail keren nih di lambang negara kita, Garuda Pancasila. Coba perhatiin jumlah bulunya deh. Ada 17 helai di setiap sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher. Kalau digabung, jadi tanggal kemerdekaan kita, 17/8/1945. Sejarah bangsa kita terukir abadi di simbol negara. Keren banget kan? Jadi, intinya begini. Indonesia itu nggak cuma sekedar bertahan di tengah keragamannya. Justru sebaliknya,
negara ini merayakan perbedaan itu, mengubah mozaik budaya yang kompleks ini jadi sumber kekuatan nasional, semacam superpower. Jadi, keragaman ini bukanlah kelemahan, tapi justru aset yang luar biasa. Ini bikin budaya nasional kita jadi kaya banget, jadi magnet buat pariwisata, dan yang paling penting, ini memperkuat rasa persaudaraan. Karena ketika perbedaan dihargai, rasa memiliki sebagai satu bangsa itu justru jadi makin kuat. Nah, sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Di saat dunia sekarang ini sering banget terpecah belah karena perbedaan, pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang teguh oleh Indonesia? Mungkin ini bukan cuma sebuah semboyan, tapi sebuah cetak biru untuk masa depan kita semua.